yaitu dari guru kita dari Mujahid, dan insyaallah sekalian juga nanti sebagai penutup ditutup dengan doa dari Pak Kiai juga. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan tafadhol Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa ma ja'ala al-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Hadirin jamaah Islamillah, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya cintai dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus para guru, para tokoh, para jamaah, mudah-mudahan kesemuanya selalu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketua DKM yang mudah-mudahan ada dalam sehat walafiat, belum kelihatan wajahnya di mana orangnya, di luar kota dan ada dalam keadaan sehat walafiat, banyak umur. Bapak RT, Bapak RW, ada Bapak RW keluar kota, Bapak Lurahnya keluar kota juga. Mudah-mudahan dalam sehat walafiat. Puji dan syukur kehadirat Allah pada malam hari ini. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia sehingga dapat melaksanakan peringatan perayaan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah yang soleh di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam rahmat dan penghormatan Allah semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jam 10 mendingan langsung doa ya. Saya datang ke sini niat silaturahmi. Udah lama enggak kunjung ke sini. Alhamdulillah wasilah Bapak pilih kasih kabar ada acara Isra Mi'raj pada malam hari ini. Ku Allah ditakdirkan saya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan pahala silaturahmi kita membawa berkah, panjang umur, dimudahkan segala kita macam punya urusan, dan besok manakala ajal datang menjemput ada di dalam husnul khotimah. Aneh bin ajaib juga, saya biasa jam ini masih taklim. Kemarin diminta sama satu tetangga masjid supaya digeser
acara malam minggunya ditarik ke malam Sabtu. Jadi alhamdulillah dari awal bisa ikut Ustaz. Tadinya mau datang sini kira-kira sampai jam 9:30 malam. Bisa ikut apa yang disampaikan oleh guru kita Ali Alkam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Udah ngantuk belum? Saya ngantuk. Biasa ngaji mulai jam 8, 9 selesai. Sekarang belum baru mulai jam 10. Insya Allah 10 menit ya. 10 menit. Bagaimana Allah takdirkan saja. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya di suatu malam, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, yang di sekitar Masjidil Aqsa penuh keberkahan Allah dan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu arti lafziahnya, arti dasar ayat. Maha suci Allah. Lihat di sini. Diawali dengan kalimat kesucian Allah. Berarti cerita peristiwa yang akan diceritakan yang telah terjadi, semua itu atas dasar kekuasaan Allah. Maha suci Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj mestinya bagi orang yang beriman itu tidak ada keraguan secuil pun. Kalau di kampung saya ada bahasa seujung upil, ada nggak di sini? Tidak ada keraguan seujung upil pun. Kalau orang itu ngerti tentang kalimat Subhanalladzi Maha Suci Allah. Jadi kalau orang mukmin nggak percaya Isra Mi'raj, selesai jadi orang Islamnya. Nggak percaya Nabi begitu cepat dalam waktu yang singkat, dia nggak percaya. Tapi dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, matinya su'ul khotimah. Tak orang mukmin nggak percaya Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj dijelaskannya dalam Al-Quran pada ayat itu Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Hamba itu abdun musakhasatun tusama Muhammadan. Jadi diperjalankan ku Allah teh hamba, ada ruhnya, ada jasadnya, dan namanya abdun. Ada nama mayitun. Kalau mayit ada ruhnya apa enggak? Ada jasad, nggak ada ruh, mayit. Ada suara, nggak ada rupa, namanya jurigun, ada juri. Jadi abdun itu berarti Nabi Isra Mi'raj, jasad dan ruhnya itu atas kemahasuciannya Allah. Jadi Isra Mi'raj maunya Allah, bukan mau Nabi Muhammad. Awas. Kalau maunya Allah, ngapain mesti bingung? Ngapain pakai nggak percaya? Maunya Allah. Nih maunya Allah nih.
Kita punya hidung cuma sebegini mancungnya, maunya siapa? Hah? Dulu pernah pesan gak di dalam kandungan ibu? Ada yang pesan? Kalau bisa pesan enak ya. Saya minta mancung, ya Allah kasih mancung dikit lagi ya Allah. Dah, sudah maunya Allah. Kita punya muka seperti ini, mata seperti ini, mulut seperti ini, tubuh yang begini adanya, ini maunya Allah. Tinggal kita terima, syukuri kepada Allah. Banyak orang sekarang mau ganti kan? Pada ganti hidungnya kurang panjang, kurang mancung, ditambahin ya, dioperasi. Ya, dia banyak duitnya. Kita mau buat yang lain. Dan maunya Allah. Jadi Isra Mi'raj itu maunya bukan maunya Nabi Muhammad sama sekali. Nabi nggak pernah minta kepada Allah, "Hai Allah, berangkatkan saya ke Sidratul Muntaha." Jadi mutlak maunya Allah. Diberjalankan sebelum berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dioperasi dulu dadanya. Supaya apa? Supaya bersih. Ini ajaran. Padahal hati Nabi sama sekali tidak ada kotoran. Maka umatnya supaya belajar, oh harus dibersihkan hati. Alhamdulillah. Gimana tempat membersihkan hati? Yaitu dengan ibadah. Alhamdulillah. Tadi operasi. Padahal Allah mah kuasa. Berangkatkan gak pakai buruk-buruk, gak pakai dibedah-bedah, gak pakai dikawal malaikat, langsung disampaikan kemana saja. Allah mah kuas. Namun perlu dipelajari, perlu ditelaah, perlu ditasawur perjalanan Isra wal Mi'raj dari masjid ke masjid. Makanya jangan dimulai di masjid, harus keluar keluar masjid. Berangkat kemana? Ke kantor, ke pasar, ke sawah. Ini ke sawah apa enggak ini? Beli jualin sawah. Dan jadi masuk ke masjid, keluar, silakan berangkat, beraktivitas silakan. Nanti datang waktu ke masjid lah. Artinya masuk waktu zuhur tunaikan, beres, ikutin keinginan kita untuk meraih dunia. Sampai asar tunaikan lagi, beres asar lanjut lagi. Sampai maghrib sholat lagi, keluar lagi, terus keluar sampai malam beraktivitas. Dari masjid ke masjid. Jadi jangan diam di dalam masjid. Saya suka bertanya bahwa orang di masjid terus ngapain dia kerjanya? Oh iktikaf memenuhi persyaratan. Jadi maksudnya dari masjid ke masjid, ajaran di mana-mana kita setelah masuk masjid, keluar masjid, masuk masjid lagi, tunaikan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Sampailah akhirnya Nabi, dan jangan mulai ceritanya karena semua sudah paham. Nanti kita ambil intisari yang paling penting. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu perjalanan yang cukup jauh, tidak akan pernah bisa dicapai oleh siapapun terkecuali atas kehendaknya Allah. Sampailah Nabi ke satu tempat yang belum tempat itu ada makhluk, yang ada hanya Nabi Muhammad. Di tempat itulah Nabi bertemu dengan Allah, menerima perintah sholat. Pak, itu tempat sampai sekarang
Sidratul Muntaha nggak ada lagi, hanya Nabi. Malaikat Jibril nggak bisa. Di tempat itulah Nabi kita menerima perintah sholat, langsung berhadapan-hadapan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang menunaikan sholat itu orang yang akan mendapatkan nilai yang luhur, yang tinggi, yang mulia dari Allah Subhanahu. Ini yang perlu kita pelajari, perlu kita tingkatkan ibadah sholat kita, karena berhadapan-hadapan dengan Allah. Berarti ketika kita menunaikan sholat sedang dilihat Allah. Jadi sholatnya pakai akidah. Sholat ya sedang dilihat Allah. Kalau sedang melihat Allah mau bisa maqamul ihsan kita berkonsentrasi sedang dilihat. Padahal di mana saja, sedang apa saja Allah lihat. Ini kita sekarang dulu dilihat Allah apa enggak ya? Dilihat kok Allah yang duduknya udah mulai belonjoran. Ada yang belonjoran, ada yang sudah megangin betis, sudah cari serandean, pegel-pegel, ya. Terus kan, memang kondisi kita udah seperti ini. Allah lihat hati kita yang datang ke tempat ini, dilihat dan diketahui Allah. Innahu huwas sami'un. Oke lah, tempat yang lain. Yang penting ketika kita berdiri sholat sedang dilihat dan didengar Allah, maka tunaikan sholat biar semangat, biar penuh sopan, biar penuh adab. Sholat itu kudu penuh adab. Masuk masjid berdiri harus pakai peci, Pak. Ya. Bukan bicara masalah sah tidak sahnya. Sedang berhadapan dengan Allah harus pakai peci ditutup. Silakan pecinya warna-warni kayak sekarang partai warna-warni apa enggak? Yang penting ditutup. Itu ada sholat. Karena Nabi sampai ke Sidratul Muntaha ditutup dengan imamah, diajar oleh malaikat Jibril. Kita datang main datang nanti. Coba kira-kira saya kasih contoh. Kita diundang hajatan, diundang sama hajatan tetangga, diundang hajatan di gedung. Pakaiannya beda apa nggak kira-kira? Di gedung mau pakai sepatu itu gua disemir dulu, pakai jas, karena mau datangnya ke coba kalau datang ke tetangga habis ngaji gue nyari deh serebet kain ruangan juga ya. Nah lihat kita datang ke gedung apalagi kita datang ke kantor. Nah lihat ini mau datangi Allah, ini ajaran Islam kita. Sedang berhadapan-hadapan dengan Allah harus penuh adab, penuh sopan. Nanti bakal dapat nilai Allah yang beda. Tadi kata Habib, kudu beriman kepada perkara goib apa bukan? Goib. Dan jalan itu, kalau kita datangnya sembarangan, nanti balasan dari Allah juga asal-asalan lagi. Karena akibat kitanya asal-asal. Bagaimana kita Allah mah? Kalau kitanya penuh adab, penuh sopan, Allah akan kasih balasan. Kalau kita nggak pakai adab, nggak pakai sopan,
Allah pun akan kasih balasan yang secara welena cek sudama. Jadi tinggal tergantung kita hanya. Ibu bapak, hidup itu mau hidup di dunia, mau hidup di alam kubur, mau hidup di alam akhirat, tinggal tergantung kita dan tergantung Allah. Kalau kita ikutin ajaran Nabi, maka ia akan senang, selamat, damai, ikutin ajaran Nabi. Ini mah ada Allah ini, gue hidup gimana Allah aja. Nah itu akidahnya keliru namanya ya. Jadi kalimatnya simple, Allah mah gimana kita. Artinya kita harus ikutin ajaran Kalau ikutin ajaran Nabi, apa yang diinginkan pasti dikabul ku Allah Subhanahu. Nah kita berangkat dari sholat, kita senangi, kita sukai, kita khusyuk di dalam sholat. Karena sholat itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah, bukan kebutuhan buat yang lain-lainnya. Sholat itu kebutuhan diri kita sendiri. Dan hidupnya gini, ada zahir, ada batin, ada ruh. Kita perjuangkan zahir, udah gak berceritakan lagi perjuangan zahirnya. Coba bangun pagi, yang ditanyain apa kalau udah habis bangun pagi? Mana wudu, mana kopi, mana rokok. Kita kebutuhan mau berangkat kerja kita perlu syarat. Yang butuhkan siapa itu? Zahir. Penuhi. Gimana kalau nggak makan nggak minum? Sedangkan makan minum perintah kulu washrabu. Allah perintah. Udah hebat kita mau berangkat kerja mah ya. Nah di sini kebutuhan zahir kita penuhi, kebutuhan batin harus dipenuhi, menyelamatkan roh wajib hukumnya. Jadi kita perjuangkan zahir, udah pinter semuanya, kita penuhi kebutuhan batin. Zikir itu namanya memenuhi kebutuhan batin. Sholat itu kan zikir. Zikir sholat itu doaul khair, doanya bagus, maka nanti kita tingkatkan penuh sopan, ilmu fikih ajarkan, lihat tempat sujud, jangan kemana-mana. Dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, pandangan mata kita ke tempat sujud. Coba kira-kira capek apa enggak? Apalagi kalau sembahyang tarawih karena berjamaah, dilihat teman depannya pakai kainnya baru, oh mereknya, gajah duduk, apalagi macam-macam. Ya, PSP merah di depan. Dan lihat, ilmu fikih, ilmu dasar mengajarkan supaya dilihat tempat sujud sampai kapan? Sampai ketika kita mengucapkan illallah, lihatlah telunjuknya. Sampai di situ capek kita sholatnya. Maka kalau dia tunaikan dengan akidah, karena ketika dia sholat sedang dilihat maka dia laksanakan dengan penuh adab, penuh sopan ke Allah. Nah kemana-mana matanya, maka akan dapat nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagus nanti. Tuh lihat, belum bacaan kita, belum gerakan kita, itu semua dapat nilai dari Allah. Sehingga di dalam salah satu hadis, orang yang sholat 5 waktu berjamaah, 5 waktu berjamaah,
maka dia tidak akan pernah mengalami kehidupan yang bingung, tidak akan pernah mengalami kesulitan hidup. Sholat 5 waktu berjamaah, tuh lihat hadis Nabi. Jadi kalau ada orang yang masih bingung-bingung, sholat berjamaahnya seminggu sekali, Jumat aja ya. Di situ, walaupun dia banyak uang, walaupun dia banyak kemilikan, tetap dia dikasih bingung sama Allah. Karena yang kasih bingung Allah, yang kasih senang ya Allah. Tidak ada satu alam yang bukan urusan Allah. Dan kita sering ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu milik Allah. Allah yang ngurus sekalian. Silakan sebutin selain Allah namanya alam, yaitulah yang ngurus diri kita, anak kita, istri kita, saudara kita, tetangga kita, harta kita, semua diurus oleh. Mengucapkan udah berani, udah pintar, udah rajin, alhamdulillah. Tapi untuk menerimanya, mengiyakan, mengakui bahwa alam itu yang ngurus Allah, lumayan sedap. Sedap apa enggak? Dan kita ngomongnya gitu, sholat Allahu Akbar beres, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil. Dah lihat, semua yang ngurus Allah. Terus duit yang ngurus Allah bukan? Saya mau ngomong duit melek matanya nih. Yang ngurus duit siapa? Allah yang ngurus. Nih akidah di sini. Makanya senang orang kalau paham Fatihah hidup. Yang ngurus Allah. Sedap ini mengiyakan ayat ini Bapak Ibu. Bu, bapaknya berangkat ke kantor, berangkat ke pasar, pulang bawa duit. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang coklat belumnya. Lihat. Kepengen ibu yang merah, pengen hijau. Tuh merah pengennya. Pulang suami teh bawanya yang coklat, dikasih sama yang coklat. Kira-kira lisan ibu gimana? Mana cukup ini segini. Kita lihat di sini ya, ilmu nih. Orang Allah yang ngurus, Allah yang kasih. Kalau bawain merah ada langsung terima kasih, alhamdulillahnya enggak. Suka mengucapkan alhamdulillah apa enggak? Tuh di sini dia. Kan kita sering dengar ayatnya, kalau dia bersyukur maka kita Bu nanti mah ucapin alhamdulillah ya Bu ya. Nanti suami kita kalau kita ngomong alhamdulillah hidungnya rada beda, naik ke atas nanti. Di sini lihat sulitnya ilmu. Karena orang bisa mengamalkan ilmu nunggu taufik hidayah Allah. Seharusnya dikit banyak dia ucapkan alhamdulillah. Tuh lihat ucapan sholat kita, ucapkan alhamdulillahirabbil yang ngurus Allah. Tidak ada satu perkara melainkan itu semua perkara yang ngurus Allah. Mau di dunia, mau di langit, mau di dalam kubur, apalagi nanti di alam akhirat gak ada. Semua yang ngurus Allah, maka kita harus dekat-dekat kepada sang pengurus, yaitu Allah Subhanahu. Kalau pakai akidah nanti
nanti sholatnya nyaman, nggak pengen buru-buru, pakai akidah namanya, ya. Dia yakin sadar bahwa semua urusan itu yang urus alam itu selain Allah, malaikat semua, bahkan sampai nanti di dalam kubur yang ngurus Kita kalau udah ngomong-ngomong kuburan takut kan kira-kira ini? Padahal takut mah waktunya di dunia, di dalam kubur mah bukan waktu takut, waktu menerima balasan bagus, balasan jelek. Dunia tempat penentuannya, karena kita diurus ku di alam kubur pun diurus ku Allah. Dunia ini tempat bekerja, dunia ini tempat beramal. Jadi kalau sudah yakin beramal, kenapa mesti takut di alam kubur? Orang kalimanya segala puji bagi Allah yang urus sekalian di dalam kubur pun diurus ku Allah. Maka kita minta diurus ku Allah sepanjang kehidupan kita di dunia. Otomatis nanti sampai di alam kubur dan sampai di alam akhirat diurus ku Allah. Biar rajin, biar resep mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di dalam sholat. Akhirnya kita lihat sekarang sudah berapa banyak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam sholat. Syukur kita sudah bisa memelihara 5 waktu yang wajib juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat Isra Mi'raj ini Allah tanamkan kecintaan untuk menunaikan ibadah sunnatnya. Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan yang banyak tugas menunaikan ibadah sunnat. Akhirnya singkat ceritanya mah ngelihat sholat orang gampang. Ini orang sholatnya udah bagus apa belum? Gampang. Lihat aja ucapannya, lihat aja tingkah lakunya, lihat saja akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, tingkah lakunya bagus, ucapannya bagus, kerjaannya bagus, sholatnya itu gampang lihat sholat seorang, ya. Nah, maka mari kita perbaiki sholat kita belajar konsentrasi sedang menunaikan ibadah sholat. Dilihatin ku pertama adab kita harus ikut pakaian-pakaian yang dicontohkan oleh para ulama, harus ikut begitu karena ini waktunya sholat. Jangan yang penting sah. Lain cerita kalau bicara sahnya. Dan kita ingin dinilai ku Allah Subhanahu. Kepada siapa yang bisa nilai? Manusia nggak bisa nilai. Semua yang bisa nilai hanya Allah. Dan tidak ada pertolongan secuil pun, melainkan pertolongan itu hanya dari Allah. Dalam Fatihah cukup di sana permohonan kita. Maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Kenapa mesti berjamaah? Ini pertanyaannya. Kasih contoh begini. Kalau orang demo sendirian apa rame-rame? Sekarang demo banyak demo ya. Di mana ada orang demo sendirian? Sama kan kita sholat itu demo ke Allah. Ya Allah pelihara saya. Ya Allah tunjuki saya. Ya Allah ampuni saya. Lihat dalam sholat itu banyak. Ya Allah kasih milik rezeki saya. Ada ngomong-ngomong rezeki dari dalam sholat. Nah,
dengan berjamaah akan cepat dikabul ku Allah Subhanahu. Itu tak. Ini berani datang ke Allah sendirian. Mana Pak Doni? Ada Pak Doni apa? Dia berani tuh datang ke Allah sendirian melulu. Kita berjamaah gitu ya. Datang bareng-bareng ke Allah. Berani datang ke Allah sendirian. Nah buat ibu beda. Ibu mah jauh lebih mulia, lebih afdal, lebih penting, lebih gede ganjarannya demonya sendirian. Dan itu beda bu, hukum. Buat ibu mah bagus sholat di rumahnya sendiri, di kamar tempat pasolatan. Ulah berjamaah, bagusan sendiri di rumah. Buat bapaknya di masjid, alhamdulillah, mulai bentar subuh, gak ada lagi cerita kesiangan. Aneh bin ajaib aja kesiangan mah. Ngobrol sampai jam 3 kuat, setengah 4 ngobrol. Dulu subuh langsung datang berat matanya. Mudah-mudahan kita minta taufik hidayah. Jadi orang bisa ibadah itu orang yang diberikan taufik hidayah oleh Allah. Itu orang yang ditolong. Orang yang nggak mau sholat, nggak bisa mendirikan sholat, orang yang tidak ditolong ku Allah. Makanya jangan suka bangga kalau kita udah tukang berjamaah. Dia berjamaah 5 waktu full, tetangganya sebelah belum berjamaah, bahkan dia nggak sholat, lewat depan rumahnya nggak mau nanya, ngapain nanya dia nggak sholat. Jangan begitu, walaupun kita tukang sholat berjamaah, urusan tanya menanya tetap berlanjut. Gagal sholatnya walaupun dia ahli berjamaah, sama tetangganya nggak mau nanya, karena gara-gara dia nggak mau ke masjid sampai di situ tak. Jadi banyak orang ngaku nih gue udah pinter sholat 2 hari sholat, tetangganya nggak mau nanya. Urusan bertetangga mah lanjut, karena ibadah mah urusan dia dengan Allah Subhanahu. Terkala orang itu ditakdirkan birodahu Allah bisa ibadah mah ibadah. Nah akhirnya nanti terkala kita tertinggal berjamaah, kudu merasa sedih. Ya Allah, saya nggak ditolong bisa berjamaah. Gitu. Jangan ngecilkan, menyalahkan orang yang belum bisa berjamaah. Kita kudu koreksi diri. Nah, Allah, ya Allah, tolong saya biar bisa berjamaah. Begitu, nggak bisa. Kalimatnya la haula wala quwata illa billah. Nggak bisa. Semua itu Allah yang ngurus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita nggak bisa berjamaah, nggak bisa menunaikan sholat, belum diurus ke Allah untuk bisa menunaikan sholat, rugi. Jangan sedih. Terus kita munajat ke Allah, ya Allah, tunjuki kami. Teruskan kita baca di dalam suratul Fatihah. Cukup Fatihah dibaca di dalam sholat, beres Fatihah, mau langsung rukuk silakan. Langsung baca surah Alhamdulillah, karena itu masuk sunnah. Kalau jadi imam boleh langsung rukuk, protes, imamnya ngaco ini gak baca surah. Ya jangan begitu, harus kita ikuti sebagaimana biasanya. Jadi harus kita baguskan bacaan kita hanya di dalam suratul Fatihah. Jangan cepet-cepet. Ini mau masuk Ramadan, entar sembahyang tarawih ini ngebut apa enggak di sini?
Jangan terlalu cepat, jangan lama. Sedang khairul umur awsatuha, sebagus-bagus perkara itu pertengahan. Jangan lama, ya jangan cepat. Sedang aja. Yang diterawih biasa jangan. Memang kita ahli baca apa? Lain lagi orang ahli ibadah. Dulu saya pernah ikut sholat seorang waliullah tahun 87. Tahun 87 saya sudah punya guru waliullah. Diajar sholat tarawih, baca Fatihah, nggak kekejar. Begitu cepatnya pulang sama guru bilang, "Kang, saya baca Fatihah nggak keburu sama Habib Umar, ikutin terus." Beliau sholat seperti kita, bisa menanggung bacaan Fatihah makmumnya. Lah kalau kita mah nggak bisa begitu ya. Jadi kita nanti bacanya sederhana saja, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama, biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih sebegitu. Jangan cek Allah teh, ya lu sembahyang yang begitu bacaannya, gua ngeresep dah. Emangnya Allah nggak lihat, nggak dengar, dinilai ku Allah. Jadi kita diri sholat ingin dinilai bagus ku Allah Subhanahu. Itulah Nabi bertemu dengan Allah di roh-roh di satu tempat yang belum pernah ada makhluk seperti itu. Hanya Nabi Muhammad yang diizini oleh Allah melihat zatnya. Ra'aitu Rabbi Azza wa Jalla. Nabi kita sudah melihat zat Allah Subhanahu, maka kita bangga ke Allah, syukur ke Allah, dihidupkan kita menjadi manusia, dijadikan orang Islam, mengikut ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada lagi manusia seperti Nabi Muhammad. Itu pemimpin abadi, pemimpin dari dunia sampai di akhirat, dan sudah tiada pun kita masih dipimpin beliau. Beliaunya sudah tidak ada di muka bumi, tapi kita masih dipimpin sampai saat ini. Alhamdulillah. Ini semua kan ajaran Nabi. Makanya kalau cari pemimpin yang punya sifat 4. Kalau orang mukmin, siddiq, amanat, tabligh, patona, itu baru pemimpin. Angkat dari pemimpin. Siddiq benar, tabligh disampaikan, siddiq, amanat. Kalau nggak punya 4 ini, udah jangan harap Badatun Taibatun Norobun Gopur, omong kosong itu. Ini bukan kompanya, ini mah ngaji. Jadi kita kalau memimpin, jadi pemimpin siapapun harus punya sifat tadi. Kudu pinter pemimpin mah. Kudu bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab. Datang ke Jawa ngomong Jawa, datang ke Sunda ngomong Sun, datang ke Arab ngomong bahasa Arab, datang ke Jepang ngomong Mandarin. Kudu pinter pemimpin begitu. Ini mah Sunda aja nggak ngerti. Dan jadi kalau orang mukmin angkat pemimpin, 4 syaratnya: siddiq, amanat, tabligh, patona. Kudu pinter. Kalau nggak pinter gimana? Bisa kita ngangkat RT 4, yang satu detailnya baru S1, yang kedua S2. Mau pilih yang mana? Tentunya yang S2. Teruslah kita lihat kriteria sekarangnya. Itu
Ini mah yang penting gua pilih aja, jangan begitu. Kita milih sampai ke akhirat tangan kita besok Pak. Dari dulu kita mimpi milih ini itu dilihat ku Allah. Kamu milih ini, orang yang tidak benar dipilih. Sampai di akhirat nanti bakal dipermasalahkan. Kenapa? Kita duduk di sini sampai di akhirat. Nanti ada catatannya. Jumlah ini sudah kehendak Allah. Kita jangan bingung. Kenapa ini Pak RT-nya nggak hadir? RT nggak hadir ya man? Pak RW-nya nggak lagi jalan-jalan. Nggak ada catatan dari Allah. Di dalam titik ajalin nggak ada catatan malam ini kumpul harus dengan si ACB. Udah ini kita ada di sini yang ditakdirkan ku Allah. Alhamdulillah. Besok di akhirat semua kita duduk di sini dalam acara Islam Mi'raj ada catatannya. Amalnya yang bagus, yang kurang bagus, yang lebih bagus. Nanti semuanya ada. Yang bawa pisang nanti beda amalnya. Siapa yang bawa pisang? Jangan main-main. Mau lari kemana itu? Semuanya punya Allah. Ayo. Mau lagu apa kita? Semua dilihat oleh Allah. Sekarang zaman udah maju, ada CCTV. Kita masuk kantor, hebat nggak masuk kantor? Tepat waktu, bajunya rapi, pulangnya tepat. Karena takut sama sisi. Ya, saya pernah masuk di mana itu? Kata satpamnya, Pak, jangan di sini Pak, di luar ada CCTV Pak. Dan lihat, kita sekarang takut sama sisi. Kenapa nggak takut sama CCTV-nya Allah yang 24 jam nggak pernah error? Ada kira-kira pernah error apa enggak? Kalau CCTV kan kalau mati listrik error apa enggak? Nah Allah CCTV-nya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Itu CCTV Allah. Ya'lamu ma baina aydihim, diketahui di antara kamu di sini, maka kita kemana saja pergi silakan, bekerja apa silakan, tapi satu ingat, dilihat, diperhatikan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih manakala kita menunaikan sholat penuh adab, penuh cara, karena kita bakal mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih banyak yang ingin disampaikan, tapi waktunya banyak, kebanyakan mah pola kita dan sedikit aja. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Semoga Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat, yang udah banyak kita miliki, biar dikasih manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Majlis Tarim, kalau udah mulai amin udah berapa? Kalau udah amin 3 kali berarti ngajinya selesai. Udah jangan malam-malam ya. Ngaji ini juga rasanya udah kemalaman ini ngaji. Mudah-mudahan dengan senang hati, bari ridho datang ke sini, maka Allah nanti akan kasih keriduannya. Kita hanya dulu kudu ridho disuruh duduk, ridho disuruh dengerin, itu baru Allah bakalin. Kita positif biar dapat ridho Allah. Kita hanya dulu kudu ridho ke Allah, dengerin, jangan merenglek gitu, jangan pikiran kemana-mana, khusus konsentrasi sedang menerima nasihat. Dan namanya ridho, ingetin ya. Jadi pengen dapat ridho Allah, kita kudu ridho dulu. Dan mudah-mudahan kita tambah semangat menunaikan ibadah sholatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina
اللهم بهذه الفاتحة وبسر الفاتحة يا فرد الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وآباءنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولمشايخنا ولسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum